Minggu lalu kita bahas tentang apa itu iman ya, saudara masih ingat ya? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, iman itu datang dari pendengaran oleh Kristus, ya, firman Tuhan. Dan iman itu sifatnya sekarang, now, bukan nanti, bukan akan, tapi it's now. Ya, jadi kita mengerti bahwa iman itu sesuatu yang begitu penting dalam hidupnya kita. Nah, dari sebenarnya yang kita perlu tahu, saudara, kita perlu mengerti ada hal lain yang begitu penting juga dalam hidup kita dan gak kalah penting, yaitu namanya Roh Kudus. Roh Kudus ini adalah seorang pribadi yang sebenarnya begitu penting dan begitu krusial dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Karena tanpa Roh Kudus, saudara dan saya itu nggak akan mengerti firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Saudara pernah baca nggak di firman Tuhan, kenapa murid-muridnya Yesus setiap kali pergi sama Yesus, lihat mujizat dari Yesus lakukan, selalu pulang tanya sama Yesus, maksudnya apa? Padahal setiap hari dengar firman Tuhan. Yesus kasih perumpamaan, mereka selalu tanya, apa artinya Yesus? Kenapa begini, kenapa begitu? Mereka setiap hari dengerin firman Tuhan, tapi nggak ngerti-ngerti. Kenapa? Karena waktu itu Roh Kudus belum dicurahkan. Tapi kita sekarang hidup di zaman anugerah, hidup di zaman di mana Roh Kudus itu dicurahkan, dilimpahkan atas setiap hidup kita. Sehingga hari ini saudara dan saya bisa duduk dan datang di tempat ini, bisa dengarkan firman Tuhan, dan bisa mengerti. Karena adanya Roh Kudus dalam hidupnya kita. Kita buka sama-sama di Roma 8 ayat 14. Roma 8 14 ditulis, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Berarti saudara dan saya itu didesain Tuhan untuk dipimpin sama rohnya Dia. Karena saudara dan saya adalah anak. Kita bukan lagi hamba, melainkan anak. Yang oleh karena rohnya kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Berarti secara desainnya Tuhan, saudara dan saya itu diciptakan untuk hidup dituntun oleh rohnya. You see, hidup dituntun oleh roh itu bukan option. Oh, saya nggak mau, saya mau. Itu udah desainnya kita sebagai anak-anak Allah untuk hidup setiap hari dituntun oleh roh. Ada amin. Saudara tahu 5 prioritas dalam hidup kita? Pernah dengar, pernah diajarin? Di mana kakak ya? Jadi dia nggak ada. Di kakak dimension, saudara. Saya kasih saudara bocoran sedikit. 5 prioritas dalam hidupnya kita. Nomor 1 itu bicara tentang apa? Ketuhanan. Tuhan itu nomor 1. Bukan uang, bukan hartamu, bukan pasangan hidupmu, bukan pekerjaanmu. Tuhan itu harus nomor 1 dalam hidupmu. Kalau kamu ganti itu sama yang lain, kacau hidupmu. Lalu setelah Tuhan apa? Keluarga. Kenapa keluarga nomor 2 di atasnya panggilan? Panggilan ketiga, saudara. Karena Tuhan selalu bekerja melalui keluarga. Dan gak ada panggilan hidup saudara yang lebih besar daripada keluarganya saudara. Gak percaya? Berapa banyak keluarga, berapa banyak di sini anak pastor yang dulu kepahitan sama keluarganya? Jangan angkat tangan. Berapa banyak orang di dalam gereja, papa mamanya pelayanan, papa mamanya gembala, dan lain-lain, tapi anaknya gak suka ke gereja. Karena kenapa? Papa prioritasinnya kebutuhan orang lain. Kebutuhan saya sebagai anak nggak diprioritasin. Urusan gereja aja nomor 1. Urusan saya, hidup saya, masalah saya urus sendiri. Udah gede katanya. Nggak bisa, saudara. Prioritas hidup ini, kalau kita balik-balik, saudara, kacau. Habis panggilan baru apa? Pekerjaan. Saudara harus taruh panggilan saudara di atas pekerjaan saudara. Setiap kita butuh uang.
Makan perlu uang, sekolah perlu uang, hidup perlu uang. Tapi uang bukanlah segalanya. Saudara perlu mengerti desainnya Tuhan, apa yang Tuhan taruh dalam hati saudara, di mana area atau gunung Tuhan panggil saudara, dan saudara harus pilih pekerjaan saudara sesuai dengan panggilan itu. Bukan kebalikannya. Baru yang terakhir hobi. Makanya jangan main mulu nggak kerja. Mau makan apa? Jadi ketuhanan, kedua keluarga, panggilan, pekerjaan, hobi. Ini desainnya Tuhan. Kalau saudara nggak ikutin, hidupmu kacau. Sama dengan Roma 8:14 tadi. Ini desainnya Tuhan. Kamu nggak ikutin, hidupmu kacau. Bukan Tuhan hukum saudara, tapi by nature aja hidupmu kacau. Karena kamu tidak hidup berdasarkan desainnya Tuhan. Saudara tahu kalau saudara dan saya diciptakan keluar dari desainnya saudara, itu hidupmu kacau. Dan itu yang sedang terjadi di dunia ini. Laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki, manusia jadi brokoli, brokoli jadi wortel, dan lain-lain. Keluar semua dari desainnya saudara. Dibikin kacau. Kenapa? Karena waktu saudara dan saya tidak mengerti desainnya Tuhan, waktu saudara dan saya tidak hidup dan tidak mengerti dalam desainnya Tuhan, saudara dan saya nggak akan ngerti namanya panggilan, nggak akan ngerti nama tujuan hidup, nggak akan ngerti hidup kita nih di dunia mau ngapain. Sehingga akhirnya hidup saudara dan saya biasa-biasa aja. Kita hidup, bangun, makan, tidur, repeat sampai to the day we die. Dan nggak ngapa-ngapain. Padahal setiap saudara dan saya itu adalah anak-anak Allah yang oleh rohnya di dalam kita. Kita dapat panggil dia ya Abba ya Bapa. Dalam saudara dan saya, karena kita punya panggilan karena kita punya identitas sebagai anak. Setiap kita punya panggilan dalam dia yang begitu luar biasa, yang cuma saudara yang bisa penuhin, nggak ada orang lain yang bisa gantikan. Tapi untuk mengerti dan masuk dalam panggilan itu, sangat penting kita belajar yang namanya hidup setiap hari dituntun oleh Roh Kudus. Efesus 1 ayat 22 kita buka. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia, Yesus, telah diberikan kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Itu sebabnya kenapa Tuhan itu nomor satu. Lalu Yesus didesain Tuhan untuk jadi kepala jemaatnya. Supaya apa? Supaya kita kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Berarti apa? Tuhan itu begitu rindu dan desainnya dia adalah Yesus Kristus sebagai kepala jemaatnya, dan jemaatnya adalah kepenuhan dia. Kita sebagai tubuhnya, kita kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Now the question is, bagaimana kita sebagai gereja kepenuhan dia? Bagaimana kita sebagai orang Kristen itu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Semua dan segala sesuatu ini apa? Literally semua dan segala sesuatu. Tahukah saudara, hidupmu itu rohanimu dan hidup sehari-harimu itu nggak hidup yang berbeda. Itu bukan dua kehidupan yang berbeda. Kalau kau sebagai orang Kristen, hidup di gereja shalom, damai sejahtera, atas hidupmu di luar kamu bisa keluar kebun binatang dan lain-lain, hidupmu ada yang salah, men. You're living a double life standard. Dan itu bukan desainnya Tuhan. You see, ketika saudara dan saya hidup tidak di dalam desainnya Tuhan, itu kita yang sengsara. Sama halnya dengan dituntun oleh Roh Kudus, sama halnya dengan saudara dan saya perlu dipenuhi oleh kepenuhannya dia.
Itu desainnya saudara dan saya diciptakan untuk menjadi kepenuhan akan Dia dalam semua dan segala sesuatu dalam hidupnya kita. Efesus 1 ayat 18. Supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Siapa di sini orang kudus, saudara? Jadi saudara dan saya, based on the Bible, ditulis adalah apa? Supaya menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kaya kemuliaan di bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Jadi saudara dan saya ini punya bagian, dan kita perlu mengenal panggilannya kita dalam Dia. Next. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Jadi ketika saudara dan saya mengerti desainnya kita, ketika saudara dan saya mengerti apa maksud panggilan dalam hidup kita, apa yang dimaksud dengan hidup dituntun oleh Roh, saudara dan saya akan dengan sendirinya mulai mengerti cara Dia bekerja. Saudara dan saya akan mulai mengerti sehari-hari itu hidup dituntun oleh Roh itu gimana sih? Sehari-hari dengerin suara Tuhan tuh gimana sih? Kuncinya di mana, saudara? Saudara dan saya perlu berdoa setiap hari. Saudara dan saya perlu habiskan waktu sama Dia supaya kita mengenal cara Dia bekerja, supaya kita mengenal desainnya. That is why we pray. We don't pray because we are a Christian. We don't pray because we go to church. We don't pray because our pastor told us to pray. We pray so that we can be full of Him. Yeah. We pray so that we can be full of His Spirit, full of His anointing. Amen. We pray so that we can live in His design. Itu tujuan kita berdoa, saudara. Yakobus 5 ayat 16b tulis, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kuncinya di mana? Satu, saudara tahu saudara orang benar. Kedua, saudara waktu berdoa saudara yakin. Kalau saudara tahu saudara orang benar, saudara akan berdoa dengan penuh keyakinan. Ya sih? Satu hamba Tuhan, namanya Bill Johnson, dia pernah ngomong, nggak ada poinnya berdoa kalau Tuhan nggak mau jawab doanya kita. And that is so true. Kalau Tuhan desain doa untuk tidak dijawab, ya ngapain kita berdoa? Ngapain kita sebagai orang Kristen bangun hubungan sama Dia? Kalau memang desainnya Tuhan nggak mau jawab doa. So, setiap doa itu didesain untuk dijawab, bukan? Problemnya di mana dengan doa-doa yang tidak dijawab? Apakah doanya nggak pakai iman? Apakah doanya kurang yakin? Dan lain-lain. Minggu lalu kita bahas tentang iman. So, based on those definitions yang kita pelajari minggu lalu, berarti doa saudara dan saya itu perlu in line, in agreement sama kehendaknya Tuhan. Which means saudara dan saya perlu mengenal Dia secara pribadi. Baru doamu powerful. You see, Yohanes 4:24 tulis, Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. So, desainnya saudara dan desainnya saya adalah untuk kita mengenal Dia secara roh. Saudara dan saya diciptakan Tuhan untuk punya yang namanya kepekaan rohani. Kita nggak cuma ngerti Tuhan di jiwanya kita, di pikirannya kita, tapi dalam rohnya saudara dan saya. Kehidupan rohani kita
itu hanya bisa kita bangun lewat membaca firman dan berdoa. Kita buka firman Tuhan. Tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi di perjanjian lama, apa sih yang menghalangi orang tuh doanya tidak dijawab sama Tuhan? Yang menjadi penghalang doanya sama Tuhan tuh apa? Dosanya mereka. Apa yang menjadi penghalangan kita sebelum kita mengenal Tuhan waktu kita berdoa sama Tuhan? Kok Tuhan nggak jawab-jawab ya? Kok kayak ada Tuhan, nggak ada Tuhan dalam hidup saya? Based on the Bible dibilang apa? Yang menjadi pemisah antara kamu dan Allahmu ya segala kejahatanmu. Yang membuat menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi di perjanjian lama, orang tuh nggak bisa berdoa sama Tuhan. Karena mereka berdosa. Tapi beda kan dengan saudara dan saya. Karena kita hidup di perjanjian baru. Kita hidup di zaman anugerah. Sewaktu saudara dan saya menerima Tuhan dalam hidup kita, identitas kita diubahkan, kan? Yang tadinya pendosa menjadi orang benar. Yang tadinya budak dosa, sekarang menjadi anak-anak Allah. Tapi tahukah saudara, despite the circumstance and the situation is different, karena kita hidup di perjanjian baru, saudara dan saya masih bisa berdoa tapi nggak dijawab. Why so? Padahal kita semua orang benar. Faktor paling banyak dan paling umum yang terjadi, yang menentukan orang itu berdoa dijawab atau enggak, itu pengenalan akan Allah dan pengertian Dia. Atau kalau mau di make it simple, saudara bisa bilang apa? Cara berpikirnya. Banyak orang Kristen, hari Minggu datang gereja, datang ke komsel, hidup dalam perjanjian baru, tapi pola pikirnya masih pola pikir perjanjian lama. Sering sekali waktu kita berdoa, kita bingung, Tuhan mau jawab apa enggak ya? Kayaknya mau deh. Semoga dia mau jawab deh. Moga-moga dia jawab. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menesan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu jadi serupa dengan dunia ini, berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. So, bagaimana caranya saya mengerti kehendaknya Tuhan? Setiap kita perlu mengalami yang namanya pembaharuan budi. Metanoia. Perubahan pola pikir saudara dan saya. Karena firman Tuhan. Bukan karena mendengar motivasi, tahu yang ini baik dan lain-lain. Karena firman Tuhan. Sewaktu saudara dan saya mendapatkan firman Tuhan itu, firman itu harus merubah pola pikirnya kita. Baru saudara dan saya bisa mengenal kehendaknya Dia. Nah, apa yang dimaksud? Tadi di ayat pertama, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menesan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Now, what does this mean? Apakah artinya kita mempersembahkan tubuh kita ini apa kita dipotong-potong, dibakar? Jadi korban bakaran yang hidup untuk Tuhan. Oh, kebakaran. Physically kebakar. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Enggak kan? Apa yang dimaksud dengan mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup? Saudara dan saya hidup tidak berdasarkan daging, tapi berdasarkan tuntunan rohnya Dia. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Makanya, tadi di awal kita bahas, hidup dituntun oleh roh, itu bukan option. Itu desainnya Tuhan. Harusnya kita semua hidup kayak gitu. Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa, tapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa.
Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Ini sih, kenapa doanya nggak dijawab? Simple, nggak sesuai kehendak Tuhan. Sesuai apa? Sesuai hawa nafsu. Makanya nggak dijawab. Karena waktu saudara berdoa, saudara nggak berdoa dituntun sama roh. Saudara berdoa dituntun sama keinginan hatimu maunya apa. Hawa nafsumu bilang apa? Makanya nggak dijawab. Walaupun saudara orang Kristen, walaupun saudara orang benar, walaupun saudara hidup dalam kasih karunia dan anugerahnya Dia. Tapi ketika kita tidak mengerti caranya berdoa, kita tidak mengerti kehendak Tuhan, maka doa kita sebagai orang benar pun bisa jadi tumpul. Karena hidup kita tidak hidup dalam dizainan Dia. Terus cara pikirnya kita itu sangat berkaitan dekat dengan doanya kita. Kalau saudara dan saya tidak benar-benar mengerti dalam hatimu bahwa Tuhan telah menyelamatkan kamu satu kali untuk selama-lamanya, kamu akan berdoa dan datang sama Tuhan dengan apa? Bermohon dan ya semoga dijawab deh, tapi kalau nggak juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena kamu ngerasa nggak layak dapet. Sehingga akhirnya doa kita jadi tumpul. Kehilangan kuasanya. Karena nggak ada kebenaran di dalamnya. Ketika pemikiran kita benar, hati kita benar, kita mengerti bagaimananya harusnya kita berdoa sama Tuhan. Bagaimana Dia bekerja, apakah hendaknya Dia. Doamu dan doaku saudara-saudara pasti dijawab. Bukan saya yang ngomong, firman Tuhan yang ngomong. Kita lanjut. Habakuk 2 ayat 18. Apa gunanya patung pahatan yang dipahat oleh pembuatnya? Apa gunanya patung tuangan pengajar dusta itu? Karena pembuatnya percaya akan buatannya, padahal berhala-berhala bisu belaka yang dibuatnya. Celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah, dan kepada sebuah batu bisu, bangunlah. Masakan dia itu mengajar, memang ia berselekut emas dan perak, tapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya. Tapi Tuhan yang ada di dalam baitnya yang kudus, berdiam diri di hadapannya ia segenap bumi. Ini apa? Ini berhala-berhala, patung-patung, dewa-dewa yang orang-orang sembah di perjanjian lama. Allahnya bisu. Allahnya nggak bisa kasih perintah. Nggak bisa ngajar. Allahnya mati. Saudara ingat ceritanya Elia? Kita buka. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar, baca sama-sama 1, 2, 3. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Next. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Wow. 3 tahun 6 bulan gak hujan, saudara. Gara-gara doanya satu orang yang namanya Elia. Nah, kita catat, Elia adalah manusia biasa. Sama seperti kita. Dia nggak ada sayapnya, dia nggak ada hellonya. Di kakinya masih napak di bumi, di belek masih berdarah. Dia bukan seorang dewa yang doanya tak manjurnya bukan main. Buktinya di mana? Saudara kalau baca ceritanya Elia, habis dia ngejekin penyembah-penyembahnya Baal ini, dan dia berdoa minta api turun, besoknya dia ngapain? Besoknya dia kabur, kan dikejar sama Izebel dan orang-orang suruhannya. Dan dia datang sama Tuhan dan bilang, Tuhan ambil aja nyawa saya. Berapa banyak dari saudara dan saya berdoa yakin, wah pasti terjadi besok. Nggak mungkin lah ini Tuhan, mustahil. Mau angkat tangan. Tuhan tahu nggak sih saudara dan saya kadang kelakuannya sama doanya nggak sesuai? Tahu. Makanya dari ditulis, Elia itu manusia biasa. Sama kayak kita.
Hari ini lompat-lompat, haleluya, Tuhan kasih kemenangan besok. Aduh, gimana ini selesainya? Susah banget nih, mustahil bin mustahil ini. Nggak bisa ini Tuhan. Masuk kamar berani lagi, yes. Dengan iman saya percaya, Tuhan jawab. Pas lihat gimana ini, nggak mungkin ini. Yang ketawa-ketawa, senyum-senyum ngalamin paling banyak kayaknya. Loh, tapi Elia juga ngalamin yang kita alamin kan? Dan Alkitab catat dia manusia biasa sama seperti kita. Ia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Hujan pun tidak turun di bumi 3 tahun 6 bulan. Saudara pernah berdoa supaya hujan tidak turun? Pernah. Pernah? Turun nggak hujannya? Gimana sih? Saudara pernah berdoa untuk hujan tidak turun dan hujan beneran tidak turun? Pernah? Ada yang belum ngalamin? Nah, yang belum ngalamin tuh kamu Kristennya nggak seru. Saudara nggak percaya? Saudara praktekin. Kuncinya di mana? Satu, saudara orang benar. Kedua, saudara sungguh-sungguh berdoa. Ketiga, saudara manusia biasa. Saudara manusia biasa kan? Saya manusia biasa kan? Tangannya 2, kakinya 2, matanya 2. Ada kupingnya, ada hidungnya. Ada yang nggak punya hidung di sini? Manusia biasa kan? Saudara orang benar bukan? Ya. Saudara tahu nggak saudara orang benar? Saudara tahu saudara orang benar karena saya ngomong, teman kamu ngomong, apa kamu tahu dalam hatimu? Tahu dalam hati. Berarti sekarang kunci tinggal sungguh-sungguh berdoa. Saya sering banget kadang jalan lupa bawa payung. Dan Taipei ini cuacanya nggak ketebak. Weather forecast bilang cerah sampai malam. Wih, masa bawa payung dong. Tengah jalan angin mulai kencang, gerimis-gerimis. Apa ini? Nggak ada. Tiba-tiba typhoon datang, nggak ada. Kemarin ngomong typhoon mau datang. Kok tiba-tiba hujan begini? Tengah jalan nggak bawa payung, saudara. Balik rumah hantam hujan bisa sih. Demam aja. Menurut saya gimana? Saudara kalau mau ngalamin Tuhan, saudara mau ngerti kehendaknya Tuhan, saudara perlu praktekin, saudara perlu ngalamin. Saya praktekin. Manusia biasa, lupa bawa payung, manusia biasa, tapi orang benar. Karena saya sungguh-sungguh ingin pulang, maka saya sungguh-sungguh berdoa supaya hujan tidak boleh turun sampai Timotius menutup pintu rumah. Kalau belum tutup pintu, nggak boleh turun. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Berhenti, saudara. Saya masuk rumah, tutup pintu, cekrek, naik kamar, haleluya, sampai rumah dengan selamat, nggak basah, nggak demam kan? Thank you Tuhan. Ceker turun hujannya. Haleluya. Saudara yang pernah ngalamin saya alamin nggak sih? Kalau belum, cobain. Kalau saya punya cerita, saudara bisa percaya, bisa nggak percaya kan? Supaya saudara percaya gimana? Cobain. Praktekin. Diuji, dites. Bener nggak firman Tuhan bilang begini, kejadiannya begini? Cobain aja. Tapi nanti kalau berhentiin hujan, terus rezekinya orang diberhentiin gimana? Kalau petani kan dia perlu hujan, terus kamu berdoa supaya hujan nggak turun, dia gimana? Ya kamu nggak yakin sama yang kamu doain. Saya mah yakin, bodoh amat dia gimana. Kan saya nggak bilang hujan berhenti 3 tahun 6 bulan kayak Elia.
Saya cuma berdoa hujan nggak berhenti. Hujan jangan turun, berhenti sampai saya masuk rumah. Habis itu hujan turun aja. Saya ngamatin rezeki orang. Saya pospon bentar aja. Buat saya lewat, habis itu dia turun lagi. Saudara tahu nggak sih? Karena saudara dan saya ini orang benar. Kita ini punya penyediaan Tuhan dalam hidupnya kita. Saudara pernah masuk ke dalam mall cari parkir susahnya minta ampun? Masuk keliling basement kan, mana tempat parkir kok penuh ya? Tuhan, sediain tempat parkir satu. Udah lapar. Ada mobil keluar. Anak Tuhan mau parkir. Parkir masuk, saudara. Seril itu. Pertanyaannya, dalam hidupnya kita, seberapa sering kita berdoa? Seberapa sering kita sepeka itu akan kehadiran Dia dalam hidupnya kita? Karena orang-orang perjanjian lama lah, itu orang-orang yang tahu Tuhannya itu mati, Tuhannya itu bisu, Tuhannya nggak mendengar dan menjawab doanya. Tapi saudara dan saya yang hidup di perjanjian baru, saudara dan saya perlu mengerti Tuhan kita Tuhan yang hidup. Karena Dia hidup, maka kita memuji dan menyembah Dia. Kalau nggak ngapain? Saudara hari Minggu datang loncat-loncat kardio. Ngapain? Karena Tuhan hidup. Maka saya melompat. Karena saya tahu Tuhan hadir begitu dalam hidup saya. Maka saya memuji Dia. Walaupun kiri kanan saya masih ada masalah, tapi saya tahu Dia menyediakan jawabannya buat saya. Makanya saya lompat, makanya saya tepuk tangan, makanya saya angkat tangan, makanya saya menyembah Dia. Karena Dia Allah yang hidup. Makanya saya berdoa. Karena saya tahu Dia hidup. Dan Dia seril itu. Dan saya mau mengerti kehendaknya Dia. Saya mau mengerti cara Dia bekerja. Saya mau mengerti panggilan dalam hidup saya. Maka saya berdoa. Roma 7 ayat 4. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah membangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Jadi saudara dan saya ini yang hidup dan tinggal dalam anugerah dan kasih karunia Tuhan, saudara dan saya ini mati bagi hukum Taurat supaya kita hidup bagi Dia. Jadi hukum Taurat itu untuk saudara dan saya tidak berlaku lagi. Ada tradisi perjanjian lama yang mengajarkan saudara caranya hidup itu bagaimana, tidak berlaku lagi. Karena sekarang saudara dan saya hidup untuk Tuhan, hidup untuk Kristus. Mati untuk Kristus. Saudara dan saya itu hidup untuk dituntun oleh Roh-Nya yang membangkitkan Dia dari antara orang mati. Sekarang tinggal dalam saudara dan saya. Jadi kita sebagai orang Kristen, apakah sekarang kita mengerti betapa pentingnya hidup dituntun oleh Roh Tuhan dalam hidupnya kita? Kenapa saudara dan saya berdoa tapi doanya nggak dijawab? Satu, saudara nggak ngerti orang benar. Dua, saudara nggak sungguh-sungguh berdoa. Atau yang ketiga, saudara masih berdoa dengan cara perjanjian lama. Saudara masih dalam pikiran saudara pikir, oh doa ini sesajen. Bantu Tuhan. Doa ini sesuai sama pahalanya masing-masing. Kalau saya hidup penjahat, doa yang nggak dijawab. Sesuai rezekinya masing-masing yang diatur yang di atas. Itu perjanjian lama, metode. Ada satu cerita lucu tentang doa. Biar nggak tegang-tegang amat dengar khotbah saudara. Ada satu hamba Tuhan. Dia punya anak. Ketangkap judi. Pak Pendeta, anak Bapak ketangkap judi. Tuhan Yesus, ya ampun. Tapi dia menang, Pak. Puji Tuhan. Udah diatur rezekinya sama yang di atas. Itu perjanjian lama kayak gitu. Lakukan salah pun kejawab, ya udah emang rezekinya. Metodenya memang begitu ya. Nggak ngerti Tuhan tuh kerjanya gimana. Itu perjanjian lama. Makanya berdoa nggak dijawab. Kalaupun terjadi, nggak ngerti itu jawaban Tuhan atau kebetulan.
Matius 6 ayat 6. Tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoa kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Next. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang-orang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Next. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta. Gimana caranya berdoa sama Tuhan? Intro dulu. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Tiga-tiga harus disapa. Kalau nggak ngambek pasti nggak dijawab doanya. Coba. Tiga-tiga harus disapa. Intro dulu. Saya datang di hadapan-Mu Tuhan. Dengan kerinduan hati yang begitu berat. Saya panjatkan doa ini Tuhan. Saya lapar. Kasih saya ide Tuhan. Makan apa? Tapi kalau nggak ada idenya juga nggak apa-apa Tuhan. Saya puasa aja. Hitung-hitung ibadah. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan tinggal Tuhan saya lapar. Beres kan? Intro-intro dulu. Emang Tuhan nggak tahu kita maunya apa? Tahu. Tuhan tahu nggak sih saudara perlunya apa? Kerinduan dalam hatimu itu apa? Tuhan tahu nggak sih? Dia sediain nggak? Karena apa dia sediain? Karena doamu bagus, puitis, terdengar bagus. Yang ini kaku doanya, dingin, kering, nggak mau didengar. Tuhan lapar, kasih saya makan, amin. Sama yang tadi, oh ini kering, pendek. Yang tadi lama tuh, bisa 5-10 menit. Ini semenit juga enggak. Jadi yang ini nggak dijawab, yang itu dijawab. Enggak kan? Lalu kita tadi katakan apa tadi? Buka ayatnya. Jangan kamu seperti mereka. Ini tadinya doa apa? Agamawi. Alkitab pernah catat kamu sapa Yesus nggak sapa Bapak, Bapak ngambek. Pernah? Enggak kan? Alkitab pernah catat kamu kalau berdoanya tidak spesifik seperti ini, doanya nggak works. Itu bukan doa, itu mantra. Bim salabim abrakadabra, nggak di dia. Kalau bim salabim ala barakadabra, nah nggak bisa, salah. Nggak ada kan? Ini apa? Agamawi. Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta. Jadi kuncinya untuk saudara dan saya ngalamin mujizatnya dia, ngalamin doa yang dijawab itu apa? Saudara dan saya perlu kenal dia. Saudara dan saya perlu berjumpa dengan dia setiap hari. Dalam doanya kita. Sehingga akhirnya kita mengerti apa kehendak Tuhan. Sehingga kita berdoa, itu langsung aja spesifik. Tuhan kami perlu gedung baru. Gedung yang lama jelek. Bocor. Sirkulasi jelek. Noise complaint mulu. Perlu tempat yang baru Tuhan. Engkau sediakan. Karena Engkau mengenal isi hati kami dan keperluan kami. Kan kami sudah terima jawabannya. Amin. Beres. Gak perlu intro dulu kan? Saudara betah dengar saya intro lagi. Selamat. Bosan saudara. Langsung spesifik aja doanya. Karena saya tahu Tuhan menyediakan. Dan saya tahu ini kehendak Tuhan. Kita punya tempat ibadah yang nyaman. Yang enak. Ya mau lompat sampai jam 2 pagi juga ayo.
Terus saudara bayangin kalau revival datang di sini kumpul 300-500 orang, emang atas nggak komplain? Loncat geter loh saudara. Coba kita berapa ini? 100-an? 100 kan? 100. Udah hampir tiap minggu noise complain. Dia nggak tahu kita orang Indo kalau nyembah Tuhan, Allah habis dia. Nah, kita baru 100 saja menggembarkan lantai atas. Saudara kalau datang 2 kali 3 kali lipat dari ukuran kita. Nah, kita perlu tempat ibadah yang oke dong, yang proper dong. Dan Tuhan menyediakan. Kenapa? Kemarin kita lihat kok. Kemarin kita alamin kok. Kadang kita bercanda. Tiap tahun kita pindah gedung ya. Tiap Christmas kita pindah gedung ya. Saudara tahu nggak sih? Itu kalau hitung keuangannya kita, itu lebih mustahil itu. Tiap tahun pindah gedung tuh nggak mungkin. Ini kita mau pindah gedung sekarang jadi apa? Duitnya dari mana? 100.000 saudara NTD per bulan. 50 JT itu per bulan. Nah, saudara kalau di NLAK, saudara tahu kita bukan gereja yang puterin uang buat bisnis. Tapi somehow, someway, setiap kali keperluan itu datang, jawaban doanya selalu datang. Tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya. Waktunya dia bukan waktunya saya. Saudara dan saya perlu mengerti kehendaknya dia. Dengan cara apa? Saudara dan saya setiap hari mengalami dia dalam doanya kita. Saudara, kalau tadi saya tanya ada yang udah pernah berhentiin hujan, saudara belum ngalamin. Saudara, bercanda nih orang. Ngibul ini mah. Saudara besok kalau ngalamin, waktu beneran saudara doain dalam nama Yesus hujan nggak berhenti, hujannya beneran berhenti. Saudara berasa orang sakti banget saudara. Mikir. Mana lagi mau didoain? Mana sih dikasih saya doain? Langsung berasa sakti. Karena saudara ngalamin realitanya Tuhan. Saudara tahu nggak sih, saudara dan saya ini manusia biasa, tapi kita punya roh Tuhan. Roh yang sama kita katakan, yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, tinggal dalam saudara dan saya. Jadi berhentiin hujan itu kecil. Lebih susah mana? Doa hujan berhenti apa doain orang mati bangkit? Susah mana? Orang mati bangkit atau berhentiin hujan? Orang mati bangkit kan? Terus Yesus saja bangkit, kenapa hujan nggak boleh berhenti? Semasa Yesus hidup aja dia berhentiin badai, saya cuma hujan gerimis. Nggak ada apa-apanya. Kenapa nggak yakin? Karena nggak sungguh-sungguh percaya firman Tuhan. Karena waktu kita baca firman Tuhan, waktu kita dengar sharing, kita bilang, itu kan dulu. Padahal Tuhan itu Alfa dan Omega. Dahulu, sekarang, selamanya. Nggak berubah. Zaman boleh berubah. Tren boleh berubah. Style boleh berubah. Kebiasaan hidup boleh berubah. Cara hidup boleh berubah. Cara Tuhan bekerja nggak pernah berubah. Dari dulu dan sekarang selamanya. Prinsipnya nggak pernah berubah. Saudara dan saya tinggal kenal cara dia bekerja. Kenal kehendaknya. Saudara berdoa. Jadi. Ibrani 11 ayat 1. Ini kita baca minggu lalu. Iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi waktu saudara dan saya berdoa, supaya yakin gimana? Saudara nggak bisa doa yakinin diri sendiri. Karena saya yakin. Kenapa kamu yakin? Yakin aja. Yakin. Amin. Terus yakinin diri, badai datang juga. Tolong. Yakinnya sekarang, besok ngadepin Goliatnya, nggak kencing-kencing kamu. Gimana supaya saudara ngadepin Goliat berani? Gimana supaya saudara ngadepin badainya berani? Iman. Saudara perlu punya firman Tuhan. Saudara perlu mengerti cara Tuhan bekerja gimana.
Kalau Tuhan udah ngomong belok kiri, jangan yakinin dia belok kanan, terus berdoa dalam nama Yesus belok kanan berhasil. Tuhan udah ngomong kiri. Jangan ngeyel. Saudara dan saya itu terima kuasa karena roh Tuhan, bukan saudara sakti. Ya. Jadi saudara perlu ikutin cara dia bekerja. Nggak bisa suka-suka. Wih, bagus mobilnya. Dalam nama Tuhan Yesus, mobil itu milik saya. Kita perlu gedung, ya wih, cakep nih gedung buat gereja. Dalam nama Tuhan Yesus, gedung ini saya klaim. Ya, Tuhan bilang gedung yang itu apa enggak? Kamu yang mau apa Tuhan yang mau? Kok saya berdoa buat gedung itu nggak dijawab ya? Ya kamu berdoanya pakai hawa nafsu. Nafsumu sih. Tuhan nggak ngomong ke sana ya jangan ke sana. Tuhan udah ngomong ke sana jangan nggak ke sana. Iya. Oke? Tuhan ngomong jangan ke sana, kamu jangan ke sana. Tuhan ngomong kamu udah ke sana, jangan kamu berani kamu nggak ke sana. Iya. Masa sih buat saya? Tuhan bilang punya kamu. Masa sih buat saya? Ya kamu nggak mau saya ambil nanti. Kamu berdoa, jawaban doanya dijawab, ya ambil dong. Muliakan dia dong. Supaya saudara dan saya apa? Bertumbuh imannya. Ngalamin dia. Kemarin udah ngalamin gini, besok yang ini kecil. Kemarin juga lewat. Gedung 100.000, kecil. Orang kita pindah gedung aja ketaan berapa puluh ribu, jemaatnya cuma berapa? Kecil. Terus kemarin berhasil kan? Inilah KTP bertumbuh dahsyat luar biasa, bisa nggak bisa? Kecil. Dulu mulainya cuma di Wanfa 3-4 orang. Hari ini segini banyak. Kecil. Kenapa? Karena saya ngalamin dia terus. Saya berdoa, saya lihat provisionnya, saya lihat jawaban doanya terus. Saya lihat lagi. Maka iman saya waktu berdoa sama dia makin yakin, makin kuat, makin berani, makin tajam. Baru kita jadi orang Kristen, berdoanya powerful. Orang kalau nggak ngerti prinsip ini dalam berdoa, mereka akan bilang, ini anak-anak NLAK ini kalau berdoanya ngotot ya. Doanya tuh ngeyel. Pokoknya dapat A Tuhan. Kalau nggak A nggak mau, pokoknya A. Aku pernah ditanyain gini. Saya nggak tahu saudara pernah ngalamin apa nggak. Saya pernah ditanyain gini sama orang lain dari gereja lain. Lu nggak takut kurang ajar sama Tuhan? Doanya sengotot dan sengeyel itu. Saya waktu ditanya gitu, saya bingung. Kurang ajar sama Tuhan. Dia suruh saya minta, maka akan diberi. Dia suruh saya cari, maka saya dapatkan. Dia suruh saya ketuk, maka pintu dibukakan. Terus waktu saya minta, saya cari, saya ketuk, saya kurang ajar. Logik minus 0, minus 1. Dengan 0, minus. Gimana? Ya, kenapa dia bisa muncul pertanyaan itu? Karena dia nggak ngerti kehendak Tuhan. Dia nggak ngerti firman Tuhan. Saya ngerti firman Tuhan, saya ngerti kehendaknya, saya berdoa sengotot itu. Kenapa? Saya yakin dapat. Apa yang saudara perlukan? Dan saudara tahu kehendaknya Tuhan apa? Saudara perlu pekerjaan? Saudara perlu terobosan dalam keuangan saudara? Saudara mau ikut RE, duitnya nggak cukup? Tuhan nggak tahu. Tahu. Pertanyaannya saudara berdoa apa enggak? Berdoa atau enggak? Masalahnya orang Kristen itu, kalau nggak kepepet sampai mau mati, nggak berdoa minta tolong. Karena ngerasa masih bisa, masih kuat. Padahal senjatanya kita berdoa. Yesus, sebelum dia memulai dan sesudah dia selesai pelayanan pun, dia selalu berdoa. Itu sebuah lifestyle yang semua kita perlu tiru. Jadi bagaimana caranya saya berdoa sebagai orang-orang dalam perjanjian baru? Nomor 1, saya harus berhenti bergumul dengan identitasnya saya yang lama.
Saya harus ngerti saya ini siapa dalam Tuhan. Saya ini anak, saya punya hak untuk datang sama dia. Saya ngerti, saya ini ahli warisnya Tuhan. Maka kalau saya datang sama Tuhan, saya nggak malu-malu. Saya nggak pakai cara berpikir yang lama. Saya nggak perlu pakai intro panjang-panjang tadi. Karena Yesus yang selamatin saya dan nama dia nama itu segala nama dan Alkitab katakan kita berdoa dalam namanya. Saya berdoa dalam nama Yesus beres. Yohanes 16 ayat 25 ditulis. Semua ini kukatakan kepadamu dengan kiasan, akan tiba saat aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Jadi saya sesimpel, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, beres. Nggak ada yang lain-lain karena Alkitab nggak katakan demikian. Alkitab nggak pernah mention saya harus ngaku dosa dulu, bawa upeti dulu, bawa sesajen dulu persembahan supaya Tuhan happy baru saya doanya didengarin, nggak pernah. Yang kedua, saya perlu mengerti kehendaknya dalam hidup saya. Saya perlu mengerti desainnya Tuhan tuh gimana sih untuk saya hidup sebagai orang Kristen. Firman-Nya bilang apa sih? Cara saya hadapin masalah ini, Tuhan mau saya hadapin gimana sih? Saya perlu ngerti kehendaknya dalam hidup saya, dalam setiap aspek, dalam setiap area dalam hidup saya. Baru doanya bisa powerful. Yang ketiga, saya perlu tahu dan perlu mau hidup dituntun oleh Roh. Karena ada perbedaan yang sangat signifikan antara saudara tahu Roh Kudus mau tuntun hidup saudara, sama saudara mau dituntun sama Roh Kudus hari-hari dalam hidup. Tahu dia mau tuntun saudara, itu tidak membawa perubahan apa-apa dalam hidupmu. Sampai saudara dan saya mau dan lakukan apa yang disuruh lakukan, dan saudara ngalamin realita firman-Nya, itu yang merubah hidupmu, itu yang merubah hidupku. Yakobus 1 ayat 6-8. Hendaklah yang meminta dalam iman, sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara ikut Tuhan dua hati, nggak tenang hidupnya. Sebentar ikut Tuhan, sebentar ikut duit, sebentar ikut Tuhan, sebentar ikut pacar, sebentar ikut Tuhan, sebentar ikut karir. Nggak tenang hidupnya. Alkitab yang tulis. Dia tahu masalah hidupnya kita. Ayat 16 boleh dibukain. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Next. Setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna, datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena bertukar. Sewaktu saudara dan saya mengerti kehendaknya Tuhan dan cara bekerjanya Dia, sewaktu saudara dan saya hidup dipimpin oleh Roh, saudara akan mulai mengalami Dia secara real dalam hidupmu. Dan pengalaman itu merubah pola pikir saudara. Harusnya. Pola pikirmu harus mau berubah. Karena saudara bisa lakukan semua tadi. Saudara bisa ngerti identitasmu. Saudara bisa mengerti kehendak Tuhan. Saudara bisa, saya mau belajar hidup dituntun oleh Roh. Tapi kalau pola pikir saudara nggak mau berubah, nggak akan kemana-mana. Kamu akan terus dan menerus ngalamin realitanya Tuhan. Tapi realita itu pun, pengalaman itu pun tidak merubahkan hidup kamu. Kamu bisa ikut camp dari tahun ke tahun, nangis, didoain, tumbang berkali-kali. Tapi itu tidak akan membawa perubahan hidupmu. Bukan karena Tuhan yang ngaril. Bukan karena doanya nggak ada kuasanya. Bukan karena kamu kurang ngalamin mujizat dan lain-lain. Tapi pola pikirmu nggak mau berubah. Jadi apa yang terakhir, saudara? Pembaharuan budi. Kamu harus mau berubah cara berpikir. Sesuai sama firman Tuhan bilang apa?
Kamu harus bisa mulai sepakat sama firman Tuhan bilang apa. Dan berhenti sepakat dengan apa yang dunia katakan. Apa yang orang kiri kananmu katakan. Banyak orang Kristen mengira kalau saya ngalamin Tuhan lebih banyak, kalau saya mujizatnya lebih banyak, kalau Tuhan dan reveal Tuhan muncul di depan saya pasti percaya. Saya pasti berdoanya lebih sungguh-sungguh. Tahukah saudara, itu kebohongan, itu ilusinya yang dunia tawarkan dan berikan dalam hidup. Nggak percaya, lihat bangsa Israel. Nggak percaya, lihat ahli Taurat, ahli Farisi di Alkitab. Bangsa Israel 40 tahun keliling padang gurun, sendalnya nggak pernah ganti. Bajunya nggak pernah ganti, saudara. Saudara pernah pakai sendal, pakai sepatu 40 tahun nggak bolong? Dahsyat luar biasa itu. Padang gurun nggak mungkin ada tukang permak sepatu kan? 40 tahun loh. Keliling, pakai sendal yang sama, sepatu yang sama, nggak bolong. Mau cari tautanten di mana di tengah-tengah padang gurun? Nggak ada kan? Tapi bangsa Israel dipelihara Tuhan segitu luar biasanya loh. Kelaparan dikasih mana, pengen makan daging dapat daging, haus diketok dari batu keluar air. Saudara pernah ketok batu keluar air? Mereka ketok batu keluar air. Disediain semuanya dalam hidup mereka sama Tuhan. Tetap aja nggak mau berubah. Tiap kali lagi kehimpit masalah, pikirannya langsung munculnya apa? Gue mati aja di Mesir. Mending dulu di Mesir. Nggak kelaparan. Kalau di Mesir diperbudak, dibawa keluar dibebasin. Bilangnya mending balik perbudakan lagi. Bukan Tuhannya kurang real kan? Seril itu loh. Ahli Taurat, ahli Farisi, orang-orang yang mempelajari hukum Taurat, orang-orang yang mempelajari kitabnya Tuhan, menunggu-nunggu Mesiasnya datang untuk membebaskan mereka. Mesiasnya datang, mereka bilang nggak, bukan yang ini, karena kita nggak mau yang kayak begini. Mana ada Mesias lahirnya di kandang domba. Urapannya segitu nyata, mujizatnya segitu nyata. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang mati bangkit. Masih bilang nggak mungkin ini. Yang menghalangi kita sebagai orang Kristen dalam berdoa sama Tuhan, itu pola pikir kita yang menentang pengenalan akan Kristus. Tuhannya udah hadir seril itu, kamu bilang nggak mungkin. Bukan yang ini. Kamu datang ke gereja dengar firman Tuhan, firman nusuk kamu bilang, kebetulan ini orang ngomongnya kayak begini. Tuhannya seril itu. Kamu lagi hadapin masalah, bingung jawabannya apa, hari Minggu datang ke gereja dengar firman Tuhan, ketemu jawabannya, kebetulan lah ini. Itu bukan Tuhan yang kurang real, pola pikirmu yang gak mau berubah. Kamu yang secara dengan sadar tidak mau mengakui eksistensinya Tuhan dalam hidupnya kamu. Tapi dalam doa kamu terus cari, mana Tuhan kalau engkau real? Gak bisa kayak gitu. Kamu kira Tuhan hadir di depan kamu akan bertobat? Enggak. Terlalu banyak bukti dalam Alkitab. Bukan karena Tuhan yang kurang real. Bukan karena saya nggak dengar suara Tuhan audible. Bukan karena saya nggak ngalamin mujizatnya secara real kayak orang dikirim dan kalian saya. Bukan karena saya doain nggak tumbang-tumbang. It's as simple as, maukah engkau waktu firman datang mengalami namanya pembaruan budi? Maukah engkau menundukkan segala cara pikirmu yang lama, lepasin semua yang salah, dan take over apa yang firman Tuhan bilang, dan saya tahu nih, dan saya ngalamin itu. Berapa banyak orang doanya dijawab, ngalamin realitanya Tuhan, tapi hidupnya nggak berubah, muter terus dalam masalah yang sama. Bukan karena Tuhan yang ngaril, bukan karena dia nggak berdoa dan doanya nggak dijawab, karena pola pikirnya nggak mau berubah. Itu jebakannya iblis dalam hidup orang Kristen yang paling mematikan. Kamu bisa datang ke gereja, kamu bisa ngalamin Tuhan, kamu bisa hari Minggu loncat-loncat angkat tangan, tapi besok waktu hari Senin kamu hadapin masalah, kamu kayak nggak bertuhan, kamu kayak nggak beriman, dan kamu seakan-akan nggak punya kekuatan dan kuasa untuk lawan masalah-masalah dalam hidup, menggoliat-goliat dalam hidupmu. Itu bukan karena nggak ada Tuhannya. Pola pikirnya nggak mau berubah.
Sehingga akhirnya waktu kamu berdoa pun kamu nggak yakin. Kamu nggak tahu Tuhan maunya apa. Saya tutup dengan satu ayat. 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Corinthians 5 verse 7. For we walk by faith, not by sight. Satu pertanyaan yang selalu muncul dalam kepala saya. Kalau kita ngomongin berdoa. Kalau Tuhan tahu apa yang kita doakan. Kalau Tuhan tahu isi kehendak hatinya kita bahkan sebelum kita doakan. Kenapa kita perlu berdoa? Kenapa nggak dia langsung jawab aja? Lebih gampang gitu kan? Tuhan, sesuai yang di sini. Amin. Lebih gampang. Kenapa saya harus berdoa? Karena waktu saudara berdoa, dan saudara bisa ucapkan apa yang Tuhan janjikan dalam hidupmu, maka saudara sedang berjalan dengan iman. What with what you see. Tuhan, saya tahu realita depan mata saya bilang ini nggak mungkin, ini mustahil, ini terlalu besar. Tapi karena Engkau menyediakan, saya percaya Engkau menyediakan semua keperluan dalam hidup saya. Engkau menjawab masalah-masalahnya saya. Engkau yang akan membawa saya keluar dari masalah ini. Saya melihat Engkau kemarin membawa saya dan saya melewati ini bersama dengan Engkau. Maka yang ini kecil Tuhan, dan saya akan terus maju bersama dengan Engkau. Firman itu, iman itu harus kita ucapkan. Makanya dalam doamu, dalam imanmu sama Tuhan, hati-hati sama yang saudara ucapkan. Maka dalam kita berdoa, kita nggak pakai semoga Tuhan jawab. Moga-moga Tuhan jawab. Kalau boleh Tuhan terjadi begini, kalau nggak boleh juga nggak apa-apa. Kita nggak pakai bahasa begitu. For we walk by faith, not by sight. Saya tahu depan mata saya lihat ini temboknya gede banget, gue lihatnya gede banget, saya nggak mungkin. Tapi karena Tuhan bersama dengan saya, gue lihat ini kecil. Dan saya harus bisa ucapkan itu dalam doanya saya. Sehingga akhirnya karena saya ucapkan firman itu, iman itu, dia menjadi sebuah realita di depan saya. Bukan gue lihatnya lagi, bukan masalahnya lagi. Tapi apa firman Tuhan katakan jadi realitanya saya. Baru doa itu merubah hidup kita, merubah pola pikir kita. Maka kita perlu melatih diri kita dalam doa untuk berhenti mengucapkan apa yang kita mau, apa yang kita tahu, dan mulai mengucapkan apa yang firman Tuhan katakan dan apa yang Tuhan mau. Baru doanya bisa jadi powerful. Susah ini, mustahil ini, nggak mungkin. Ya beneran mustahil, beneran susah. Kamu ucapin itu terus. Jadi realitanya kamu, kan kamu ucapin. Tapi kalau ngerti firman Tuhan, bilang ini kecil. Kemarin Tuhan bawa saya itu lebih besar masalahnya, ini masalahnya nggak seberanding apa-apa. Bisa karena Tuhan bersama saya, Tuhan jawab. Tuhan sediakan. Jadi realitanya. Karena kamu mengerti kehendak Tuhan, kamu mengerti firman-Nya. Dan kamu dalam hati dan pikiranmu sepakat sama Tuhan bilang apa. Ini weaponnya kita sebagai orang Kristen. Punya iman dan pakai iman itu dalam doanya kita. Waktu engkau hadapi masalah kamu dalam kehidupanmu sehari-hari, ingat, pakai senjata ini yang Tuhan kasih sama hidupnya kita. For we walk by faith, not by sight. Ada amin, saudara.